Halo, selamat jumpa kembali di podcast Ini Koper, inspirasi untuk komunitas perubahan. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan perkembangan zaman, yaitu fasilitasi di era kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI memang sedang jadi perbincangan hangat di mana-mana, mulai dari presiden, bisnis, pendidikan. Jadi percakapan tentang AI itu tidak hanya terjadi di teknologi, tapi juga telah merambah ke berbagai bidang, termasuk dunia fasilitasi, dunia yang kita geluti bersama. Nah, sebagai fasilitator, kita perlu siap menghadapi perubahan ini. Bayangkan kawan-kawan di Inkoper, AI bisa bantu kita mengotomatisasikan tugas-tugas administrasi yang biasanya menyita waktu dan energi. Ya, contohnya, waktu kita merancang proses, kita harus membuat jadwal kegiatan, kita harus mengirimkan materi, bahkan mengumpulkan data peserta. Jadi, AI bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif. Jadi memang keren AI ini. Dengan begitu kita bisa lebih fokus pada bagaimana cara kita membangun interaksi antar peserta? Bagaimana kita menggali potensi para peserta? Bagaimana kita menciptakan pengalaman yang belajar yang lebih bermakna bagi para peserta? Kecerdasan buatan atau AI juga bisa bantu kita dalam personalisasi pembelajaran. Ini penting karena AI bisa menganalisis kebutuhan dan preferensi masing-masing peserta, lalu memberikan rekomendasi materi dan umpan balik yang disesuaikan dengan gaya belajar setiap peserta. Jadi, setiap peserta bisa belajar dengan cara yang paling efektif sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Tapi yang penting sebenarnya adalah di balik semua kemudahan yang ditawarkan AI, ada juga tantangan yang perlu kita hadapi. Salah satunya adalah adaptasi terhadap teknologi baru. Kita betul-betul harus membuka mata lebar-lebar tentang teknologi AI ini. Caranya, kita harus menguasai berbagai platform dan alat digital yang didukung oleh AI dan pelajari cara penggunaannya. Nah, kita tahu sekarang di handphone itu AI sudah bisa diajak ngobrol dan mereka menjawab seolah-olah seperti sahabat kita. Karena itu memang kita perlu belajar agar bisa menggunakan AI secara efektif, khususnya untuk mendukung fasilitasi kita kan. Nah, tantangan lainnya adalah mempertahankan sentuhan manusia dalam fasilitasi. AI bisa nggak? Meskipun AI bisa melakukan banyak hal, tapi aspek kemanusiaan tetap tidak akan tergantikan. Misalnya empati, intuisi, kemampuan membangun hubungan, itu semua menjadi tetap semacam kunci bagi para fasilitator agar fasilitasi kita tetap bermakna. Nah, pertanyaannya adalah kenapa fasilitasi harus berubah di era AI ini? Jawabannya simpel. Kita harus berubah karena dunia berubah. Teknologi berkembang dengan pesat. Kebutuhan peserta juga berubah. Kalau kita tidak beradaptasi, pasti kita akan ketinggalan zaman.
Apalagi kalau kita fasilitasi untuk generasi Gen Z ya, atau juga yang alpha, bahkan yang beta tahun ini sudah akan lahir. Nah, fasilitasi di era AI itu memang menuntut kita untuk lebih adaptif, lebih inovatif, dan berpusat pada manusia. Kita perlu memanfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dari fasilitasi itu. Tapi tetap, ya, ini yang menjadi harus digarisbawahi, mengutamakan interaksi manusia dan membangun hubungan yang kuat baik fasilitator dengan peserta dan peserta dengan peserta. Jadi begini, bahwa fasilitasi di era AI adalah sebuah perjalanan transformasi. Jadi ini sebuah perubahan yang besar. Yang tidak suka teknologi, ya harus suka teknologi kalau ingin menjadi fasilitator, karena memang zamannya seperti itu. Ini adalah, bagi saya adalah kesempatan ya, untuk terus belajar, berkembang, dan menemukan cara-cara baru untuk menguatkan atau memperdayakan individu atau komunitas. Jadi jangan takut dengan perubahan. Mari kita sambut era AI dengan pikiran yang terbuka dan semangat untuk terus berinovasi. Nah, sekarang saya ingin agak lebih praktis gitu ya. Bagaimana sekarang kita membahas tentang penerapan fasilitasi adaptif di era AI. Pertama-tama sebenarnya adalah kenali dan pahami AI. Jangan takut untuk mengeksplorasi berbagai jenis AI. Misalnya Gemini, misalnya ChatGPT, ada Bing, dan juga ada Siri di Apple. Karena dengan memberikan kalau kita bisa belajar bagaimana sebenarnya masing-masing AI ini untuk membantu kita makin tahu sebenarnya karakter para provider AI ini gitu. Nah, ini bisa dimanfaatkan sebenarnya adalah untuk satu ya, untuk melakukan analisa. Biasanya saya melakukan analisa kalau ada konten ya, kita belajar lebih jauh dengan AI. Kemudian kalau kita sedang buntu proses, kita bisa menanyakan apakah ada usulan proses dari AI. Belum tentu cocok karena AI tidak sebenarnya juga memahami fasilitasi, tetapi bisa memberikan inspirasi untuk kita mengintegrasikan apa yang diusulkan oleh AI dengan pengalaman-pengalaman kita pribadi. Jadi di sini yang perlu ditegaskan berkali-kali itu adalah bahwa AI itu hanya alat ya, bukan pengganti kita sebagai fasilitator. Jadi memang gunakan AI untuk meningkatkan, bukan menggantikan peran kita. AI bisa bantu kita meningkatkan efisiensi, mempersonalisasi pembelajaran, dan memberikan wawasan yang berharga. Tapi jangan sampai kita terlena dan lupa esensi dari fasilitasi, yaitu membangun hubungan antar manusia, ya, connection, ya. Ini juga isunya tentang empati, connection, dan bagaimana kita bisa memberikan bahwa interaksi antar manusia itu tetap bermakna. Di era AI ini, keterampilan digital jadi semakin penting buat para fasilitator. Kita perlu ya benar-benar ya, karena toh kita setiap hari menggunakan handphone itu bisa menjadi alat bantu untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas fasilitasi kita. Dan yang paling penting adalah pelajari cara mengintegrasikan ya, teknologi ini AI ke dalam desain dan penyampaian fasilitasi kita, agar setiap sesi yang kita ciptakan itu akan tetap menarik dan juga tetap interaktif. Tapi jangan lupa, meskipun AI terus berkembang,
ada keterampilan-keterampilan unik manusia yang itu tidak bisa digantikan oleh AI. Yang tadi saya sebutkan, empati, kreativitas, ya, kemudian berpikir kritis, itu semua tetap menjadi aset berharga buat kita sebagai fasilitator. Jadi tadi ya, empati, kreativitas, dan berpikir kritis. Jadi jangan hanya fokus mengembangkan keterampilan digital, tapi asah juga keterampilan manusia kita. Terakhir, evaluasi dan adaptasi terus-menerus. Jadi kita tetap adaptif, tapi juga terus mengevaluasi apa yang kita bisa lakukan terbaik untuk tetap memanusiakan manusia dalam konteks interaksi sosial. Karena di era AI ini perubahannya sangat dinamis, ya. Teknologinya berkembang cepat, kebutuhan peserta didik juga terus berubah, maka kita perlu mengevaluasi praktik-praktik fasilitasi kita secara teratur dan bersiap untuk beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Jadi kawan-kawan ini koper, AI bisa jadi aset yang berharga buat fasilitator kalau kita memanfaatkannya dengan bijak. Bayangkan, AI bisa bantu kita mempersonalisasi pembelajaran individu. Ya. Ini yang menarik. Kemudian mengotomatisasikan tugas-tugas administrasi, menganalisis data, bisa data pembelajaran, data para peserta, bahkan meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas dalam sesi-sesi yang kita kembangkan atau kita fasilitasi. Tidak hanya itu, AI juga bisa jadi sumber inspirasi untuk mengembangkan metode fasilitasi yang lebih kreatif dan inovatif. Demikian tadi ya, hal-hal yang kaitannya dengan AI, dan memang kita harus siap-siap bertransformasi, tapi jangan khawatir, kita pasti bisa melewatinya bersama-sama. Mari kita rangkul peluang yang ditawarkan oleh AI dan hadapi tantangannya dengan semangat untuk terus belajar dan berkembang. Sampai jumpa di episode IndiCopper selanjutnya.